Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat secan atau sehat dan cantik pada kesempatan kali ini dalam program Ngopi Manis, Ngobrol Pintar bersama dengan spesialis. Saya Dr. Dian, spesialis kulit dan kelamin, akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter muda, yaitu dokter muda Rona Putri Salsabila dari Fakultas Kedokteran Yarsi yang akan membawakan topik tentang pengaruh genetik pada dermatitis atopik. Sahabat secan sekalian, sebelum kita ngobrol pintar, kita ngopi manis dulu. Ayo Rona, kita minum dulu. Baik, dokter. Apa kabar Rona? Alhamdulillah dokter baik. Bagaimana dengan dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat terus ya. Rona udah semester berapa ini? Saya sudah semester 2 dokter di Kepaniteraan Klinik. Oke, berarti sebentar lagi jadi dokter ya. Amin. Luar biasa. Rona, ini kita topiknya adalah pengaruh genetik ya Betul dokter. terhadap dermatitis atopik. Jadi ada dua topik nih. Betul. Ya, Rona. Satu dermatitis atopik, satunya lagi tentang Orang genetik ya. Betul Nah, dok. jadi mungkin teman-teman atau sahabat secan ini adalah sahabat-sahabat kita yang ingin sehat dan cantik ya. Tentunya ingin tahu dan juga kalau sudah tahu ingin juga menghindari jangan sampai terjadi dermatitis atopik. Betul dok. Nah, mungkin dari bahan yang sudah Rona pelajari, sudah digabung-gabung jadi satu tulisan itu bisa menjelaskan apa sih sebenarnya dermatitis atopik itu, gitu ya. Baik dokter. Jadi dermatitis atopik adalah suatu penyakit pada kulit atau peradangan pada kulit yang sifatnya kronis dan akan berulang. Dan erat kaitannya dengan penyakit atopik lainnya seperti pada asma bronkial dan rinitis alergi. Iya, jadi namanya dermatitis atopik ya. Ini kondisi yang kronis ya Rona, yang berulang lama ya, kronis berulang dan ini adalah kondisi yang sering didapatkan pada banyak orang dan berhubungan dengan kondisi yang lain. Jadi ini adalah suatu alergi berhubungan dengan asma dan juga rinitis. Ya, rinitis itu apa sih? Rinitis itu sering bersin-bersin pagi. Betul. Gitu ya. Iya dok. Kok kayak pilek, tapi nanti kalau sudah siang sudah pulih lagi. Nanti besok pagi, kalau pagi jadi kayak orang pilek gitu ya, kayak orang flu gitu ya. Nah itu terus kadang-kadang juga ada asma. Tapi ini sering berdiri sendiri-sendiri. Ada asma, ada tidak harus selalu ada bersamaan. Tapi orang yang atopik itu rata-rata ada kecenderungan di dalam keluarganya ada yang menderita tiga faktor ini ya, tiga kondisi ini ya Rona. Makanya dalam tulisan ini Rona pengen membuka sebenarnya ada tidak pengaruh genetiknya gitu ya. Nah sekarang tadi sudah disebutkan bahwa dermatitis atopik itu adalah kondisi di mana gatal-gatal pada kulit. Betul, berulang gitu ya. Betul dokter. Panjang lagi ya, kronis, nanti muncul lagi gitu ya. Itu kan menyiksa ya Rona. Betul Ya. dokter. Nah, ini mungkin bisa disebutkan ada beberapa fase dermatitis atopik ya.
Tentunya kan beda nih. Beda-beda. Ya, beda-beda. Pada bayi dan anak beda, pada bayi beda, pada anak-anak beda, pada dewasa juga beda. Dari yang sudah ditulis oleh Rona, bisa Baik, disebutkan ya. Jadi untuk fase-fase pada dermatitis atopik ini, yang pertama adalah fase infantil atau pada fase bayi. Timbulnya gatal, tapi lokasinya itu berada di pipi, dahi, leher, lalu di telinga bagian belakang, dokter. Lalu selanjutnya ada fase anak, yaitu merupakan fase lanjutan dari fase infantil. Gejala yang ditimbulkan adalah gatal, namun lokasinya saja yang berbeda. Biasanya timbul di siku, lutut, dan di kelopak mata biasanya. Lalu ada fase dewasa. Fase dewasa sama juga, gatal juga, namun lokasinya saja yang berbeda. Pada fase dewasa ini, khasnya itu yaitu pada di jari-jari, sela jari, di telapak tangan, dan biasanya khasnya itu di nipple atau di puting susu. Ditambah dengan dilipatan-lipatannya. Jadi kalau kita lihat, ini pada fase bayi ya, fase infantil itu adanya pada daerah pipi gitu ya, itu daerah wajah lah paling sering. Ini sering ibu dari bayi ini menyebutkan ini dermatitis akibat susu gitu ya. Nah, dermatitis ini sahabat secan itu adalah kondisi bukan cuma gatal, tapi ada bentuk entah itu bintik-bintik, bintil-bintil ya, kemerahan. Nah, disertai rasa gatal. Jadi fisiknya atau gejalanya juga tampak sebagai kulit yang tidak normal, tidak seperti kulit yang normal seperti biasanya, tetapi dia ada radang ya dan gatal. Kalau pada bayi itu karena akibat aktivitas dari bayi itu kan pasti hanya menyusu gitu ya. Nah, jadi kesannya ini akibat adanya air susu yang tumpah di wajah bayi ini jadinya gatal gitu. Padahal mungkin bayinya juga tidak minum ASI tapi kok tetap gatal. Nah, ini memang salah satu tipe dari dermatitis atopik. Kemudian kalau anak mulai jalan gitu kan banyak merangkak, justru malah terjadinya bukan lagi di wajah tapi di lututnya, telapak tangan ya, karena dia udah mulai berusaha untuk berjalan. Sedangkan pada dewasa, pada lokasi-lokasi yang berhubungan dengan kondisi dewasa juga itu ya, jadi banyak pada di mana dia beraktivitas otomatis menggunakan tangan ini kan sudah lebih aktif ya. Kemudian di daerah lipatan siku, lipatan lutut gitu ya. Nah, ini adalah fase-fase dari dermatitis atopik. Sekarang, kenapa kok dibahas masalah genetik? Apa yang didapat dari tulisan Rona? Baik, jadi menurut penelitian dibuktikan bahwa ada kedua orang tua yang menderita penyakit atopik. Ibu dan ayahnya menderita penyakit atopik dan anaknya itu menderita penyakit dermatitis atopik sebanyak 89%. Hampir 90 ya? Hampir 90% dokter. Lalu ada juga salah satu dari orang tua anak tersebut menderita penyakit atopik dan menurunkan sebanyak kurang lebih 51% kepada anak-anak. Ya. Jadi sahabat secan, dermatitis atopik itu menyiksa. Ya, udah gatel, ditambah lagi kulitnya jadi kasar karena adanya kondisi radang. Dan kalau kita menderita dermatitis atopik, kita sendiri nih, kita bisa menurunkan sebanyak 50-an% ya. Dari data yang didapat oleh Dr. Rona itu 51%. Tapi kalau pasangan kita juga atopik, naik jadi 90% atau 89% lah sekitar itu. Jadi artinya apa? Nih Rona, ini jadi nasihat mungkin ya. Sebelum memilih pasangan gitu ya, supaya keturunannya tidak atopik, yang menyiksa kan apa? Bisa jadi asma, betul, bisa jadi rinitis, bisa jadi dermatitis atopik ya. Sebaiknya kita melakukan apa? Anamnesis dulu terhadap calon pasangan ya. Ada asmanya enggak gitu ya, ada rinitisnya enggak, karena loh saya ada, nanti pasangannya juga ada, waduh ini bisa keturunannya bisa 90% ini akan menderita sama dengan kita gitu ya. Nah ini kunci nih buat teman-teman kalau misalnya ingin keluarganya aman dari dermatitis atopik, terpaksa itu harus mencegah sebelum jatuh cinta, harus pikir dulu ya, atopik apa enggak gitu ya. Oke. Jadi ternyata keterkaitan genetik itu erat ya dengan kejadian dermatitis atopik. Nah Rona, ini kan kalau kita melihat kondisi seseorang itu pasti ada pengaruh genetiknya. Betul. Atau kita sebut genotip. Nah genotip ini akibat pengaruh lingkungan menimbulkan fenotip gitu ya.
Nah sekarang coba Rona bisa jelaskan bagaimana genotip atau apa sih manifestasi dari genotip seseorang yang cenderung nantinya bisa menjadi dermatitis atopik? Pada penderita dermatitis atopik ini biasanya kulitnya itu kering, lalu penguapannya itu lebih tinggi 2-5 kali daripada kulit orang normal, dan biasanya terjadi hipersensitivitas sehingga lebih mudah masuknya alergen dan antigen mikroba, dokter. Pada dermatitis atopik ini. Jadi lebih sensitif ya? Lebih sensitif. Ya. Jadi ini sahabat Secan, orang dengan genotip atau genetik itu memiliki faktor atopik, maka cenderung kulitnya itu lebih kering. Dan kemudian kenapa kok dia lebih kering? Karena penguapan dari permukaan kulitnya itu lebih banyak. Jadi setiap hari itu ada penguapan dari kulit kita yang kita sebut dengan transepidermal water loss. Jadi hilangnya cairan dari permukaan epidermis atau kulit ya. Nah itu pada penderita sebelum menderita dermatitis atopik itu memang punya kecenderungan cairan yang menguap itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang normal. Kemudian juga jadi hipersensitif ya. Hipersensitif. Hipersensitif. Kemudian itu karena imunoglobulin E-nya tinggi ya. Itu jadi memudahkan timbulnya peradangan. Rona tahu tidak bahwa orang yang memiliki faktor atopik itu bukan cuma kulitnya yang sensitif, tapi hatinya yang sensitif, perasaannya sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah kesel. Itu tidak cuma kulit ternyata. Nah itu memang terbawa. Kenapa? Karena secara genetik tadi ya. Secara genetik dia memang sudah memiliki hal-hal yang sensitif ya. Mudah radang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang ini pengaruhnya cukup kuat ini faktor-faktor genetik. Sekarang begini ya Rona, pasti orang tidak ingin kan karena dermatitis atopik itu kan menyiksa ya. Betul dokter. Udah gatel, nanti berulang gatel lagi gitu ya. Begitu kulitnya semakin kering, gatel lagi, muncul merah-merah gitu. Dan yang paling khas, dia selalu simetris. Kanan dan kiri gitu ya. Kayak hampir kayak orang bercermin gitu loh, kanan ada, kiri ada. Ya. Kalau cuma salah satu sisi, kita pikir ini mungkin penyakit lain. Tapi kalau sudah simetris, kanan kiri di pipi, kanan dan kiri. Nah, untuk bayi-bayi, orang dewasa, dilipat siku kanan dan kiri. Nah, ini kan kemungkinan besar dermatitis atopik ya. Nah, bagaimana supaya orang terbebas nih, jangan sampai menderita nih, karena kan secara genetik nggak bisa diubah. Betul, ya kan? Terus bagaimana caranya supaya mencegah? Satu, ya, mencegah dulu deh. Habis itu bagaimana mengobatinya? Monggo, Rona. Baik, untuk pencegahannya karena tadi penderita dermatitis atopik ini penguapan air pada kulitnya lebih tinggi daripada kulit orang normal, bisa kita cegah dengan menggunakan pelembab atau moisturizer. Lalu untuk moisturizer ini biasanya membantu memulihkan skin barrier kita dokter, jadi lebih lembab dan mengurangi kekeringan pada kulit. Lalu untuk mengobati biasanya diberikan obat minum untuk mengurangi rasa gatalnya dan mengurangi alerginya itu dokter. Lalu bisa juga diberikan obat oles yaitu kortikosteroid dan bisa juga diberikan tadi pelembab tadi yang saya sebutkan. Ya, jadi kalau sudah terjadi dermatitis atopik gitu ya, kalau sudah terjadi ya berarti kita harus mengobati, ya kan? Nah, gimana cara mengobatinya? Ya tadi, karena kulitnya kering, kita lembabkan. Karena kulitnya mudah radang dan sudah terjadi radang, kita kasih anti radang. Karena timbul kemerahan dan lain-lain ya, yang akibat dari dermatitis atopiknya tadi ya, kita harus berikan kortikosteroid tadi yang dioles ya, pelembab yang dioles, kemudian menghilangkan gatalnya itu dengan antihistamin. Tapi kalau sudah tahu bahwa dirinya ini memiliki faktor atopik, itu ada cirinya Rona, ya, ada tanda minornya. Kalau tanda mayornya kan udah gatel gitu ya, ada tanda minornya. Bisa Rona sebutin tanda minornya apa? Biasanya ciri-cirinya itu pada lipatan bawah mata lebih tebal dan lebih gelap. Lalu karena kulitnya kering, biasanya lebih mudah terinfeksi, dokter. Iya, ya.
Jadi ini sahabat secan. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang matanya kok bagian bawah kelopak matanya itu kan lebih gelap atau kadang disebut sebagai mata panda gitu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu ciri dari atopik. Artinya ada kemungkinan untuk bisa menjadi dermatitis atopik, bisa jadi asma, bisa jadi rinitis alergi kalau dia berkembang atopiknya atau kalau dia bertemu dengan faktor pencetusnya. Ya, sahabat secan, jadi ada salah satu ciri dari seseorang yang memiliki faktor atopik, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa kelopak mata bagian bawahnya kelihatan lebih tebal dan juga lebih gelap, atau kadang orang menyebutkan sebagai mata panda. Nah, itu sebenarnya salah satu ciri ya, karena kulitnya kering, penguapan lebih banyak, gampang radang. Ini juga mengakibatkan gampang atau lebih mudah terinfeksi bakteri. Tadi terapinya sudah disebutkan, kalau dia ada radang kita berikan anti radang berupa kortikosteroid yang dioles. Kalau lebih berat lagi bisa dikonsumsi secara oral. Kemudian juga bisa diberikan anti gatal atau antihistamin. Kalau ada infeksi, ketambahan infeksi bakteri, bisa kita berikan antibiotik, baik itu topikal atau yang dioles, bahkan kalau perlu dikonsumsi secara oral ya. Nah, jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan sahabat secan sekalian tentang pengaruh genetik terhadap dermatitis atopik ya. Dan dengan kita mengetahui bahwa genetik ini memang sangat erat, tentunya kita akan bisa berpikir bahwa ini bisa diturunkan. Nah, untuk menghindari bagaimana supaya keturunan kita tidak menderita dermatitis atopik yang erat kaitannya dengan asma maupun rinitis alergi, tentunya sebaiknya tidak memilih pasangan yang memiliki dermatitis atopik sama-sama. Tapi kalau misalnya sudah mendapatkan pasangan seperti itu, tentunya kita juga bisa melakukan pencegahan dengan cara mencegah supaya kulit tidak menjadi kering ya, karena pada dermatitis atopik ini kan lebih mudah semakin kering. Nah, di samping itu juga Rona dengan menggunakan pelembab sebetulnya tidak menderita dermatitis atopik pun seseorang pasti dengan bertambahnya usia akan menjadi lebih kering. Caranya supaya kulitnya awet muda sahabat secan adalah dengan memberikan pelembab ya, baik itu moisturizer atau humectant ya. Oke. Demikian sahabat secan pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dari hasil ngopi manis dengan dokter muda Rona Putri Salsabila. Sebelum kita tutup kita ngopi dulu. Baik, dokter. Oke.